Halo teman-teman semua, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi sintaksis. Akan tetapi sebelum kita memahami dan mempelajari lebih dalam mengenai konstruksi sintaksis, alangkah baiknya kita memahami dulu nih pengertian atau definisi dari sintaksis itu sendiri. Sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa atau cabang linguistik yang mempersoalkan hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam suatu konstruksi yang disebut dengan kalimat. Sintaksis juga diartikan sebagai cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar atau antar satuan yang lebih besar itu dalam bahasa. Nah, adapun pengertian tersebut menurut Krida Laksana tahun 2001. Artinya, sintaksis itu merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Adapun sintaksis dalam bahasa Belanda disebut sebagai sintaksis, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai nahu. Dan ada pula dalam bahasa Inggris sintaksis disebut dengan syntax. Ketiga pengertian dari bahasa dan negara tersebut dapat diartikan sintaksis adalah ilmu bahasa yang membicarakan mengenai hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, dalam bahasa Yunani, sintaksis disebut dengan syntachen, yang berarti kata sin itu diartikan dengan dan kata taten diartikan sebagai menempatkan. Secara etimologis, istilah tersebut berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau frasa atau kalimat dan kelompok-kelompok kata frasa menjadi kalimat. Oleh karena itu, baik, langsung saja teman-teman, kita akan membahas dan mempelajari mengenai konstruksi sintaksis. Konstruksi itu merupakan proses pengaturan kata-kata atau kelompok kata menjadi satu kesatuan yang memiliki makna. Jadi, konstruksi sintaksis dapat diartikan sebagai pengelompokan satuan-satuan bahasa yang memiliki makna sesuai dengan kaidah-kaidah sintaksis sebuah bahasa. Konstruksi sintaksis juga merupakan satuan bahasa yang bermakna dan termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, klausa, atau frasa. Baik teman-teman, kita mulai untuk pembahasan konstruksi sintaksis yang pertama, yaitu ada wacana. Adapun pengertian dari konstruksi sintaksis wacana ialah konstruksi sintaksis yang pada umumnya terdiri atas kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Wacana terbagi menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis bisa berupa paragraf atau karangan yang utuh, sedangkan wacana lisan bisa berupa kesatuan gagasan yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang berjalin secara padu atau keseluruhan pembicaraan tentang tema atau topik tertentu. Sebagian ahli menyatakan bahwa wacana tidak termasuk bidang sintaksis. Mengapa demikian? Karena wacana sudah melampaui batas kalimat dan karena sintaksis dianggap sebagai ilmu yang mengkaji mengenai kalimat. Yang kedua, terdapat konstruksi sintaksis yaitu kalimat. Kalimat ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur-unsur segmental yang mungkin berupa kata, frasa, atau klausa, dan unsur-unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Walaupun
terdapat kalimat yang hanya terdiri atas satu kata, namun pada umumnya kalimat terdiri atas dua kata atau lebih yang mungkin pula berupa konstruksi frasa atau klausa. Nah, terlepas dari berapa jumlah kata yang menjadi unsurnya, semua kalimat memiliki unsur suprasegmental yang berupa kesenyapan dan intonasi. Yang ketiga, terdapat konstruksi sintaksis yaitu klausa. Klausa ialah konstruksi sintaksis yang minimal terdiri atas dua kata yang mendukung fungsi subjek dan predikat. Klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek maupun pelengkap atau keterangan dan maupun tidak. Walaupun demikian, dalam pemakaian bahasa, unsur yang berupa subjek itu sering dihilangkan dan unsur yang hampir tidak pernah dihilangkan ialah predikat. Jadi, unsur yang hampir selalu ada di dalam klausa ialah predikat. Adapun sebagai contoh konstruksi sintaksis berupa klausa, yaitu terdapat dalam kata penumpang dan berteriak. Nah, kata penumpang dan kata berteriak ini merupakan konstruksi klausa dengan unsur kata penumpang sebagai pengisi fungsi subjek dan unsur kata berteriak sebagai pengisi fungsi predikat. Konstruksi sintaksis yang disebut dengan klausa bisa terdiri atas lebih dari dua kata. Yang keempat atau yang terakhir yaitu terdapat konstruksi sintaksis yaitu frasa. Adapun frasa ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Artinya, frasa selalu terdiri atas dua kata atau lebih. Oleh karena itu, frasa juga merupakan kelompok kata. Nah, di samping itu, frasa tidak pernah melampaui batas fungsi. Artinya, frasa secara keseluruhan selalu berada di dalam satu fungsi tertentu, yaitu dalam subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Kata-kata yang menjadi anggota sebuah frasa tidak bisa sebagian berada pada misalnya fungsi subjek dan sebagian berada pada fungsi predikat. Jika demikian, maka satuan gramatikal itu bukan frasa, melainkan klausa. Karena frasa didefinisikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang hubungannya diantaranya tidak bersifat predikatif. Frasa tidak boleh yang satu sebagai subjek dan yang lain sebagai predikat. Misalnya terdapat contoh dalam sebuah konstruksi, yaitu terdapat dalam kata gunung dan kata tinggi yang digabung menjadi gunung tinggi. Nah, kata gunung tinggi tersebut merupakan frasa, sedangkan jika terdapat konstruksi dengan kata gunung itu tinggi. Nah, contoh tersebut merupakan klausa, karena hubungan antara kata gunung dan kata tinggi bersifat predikatif. Baik teman-teman, setelah saya memaparkan dan teman-teman semua memahami secara lebih dalam mengenai konstruksi sintaksis, sekarang kita melanjutkan mengenai pembahasan ciri hubungan unsur. Adapun, dalam sintaksis bahasa Indonesia, hubungan antar unsur memiliki ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur tersebut saling terhubung dalam sebuah struktur kalimat. Adapun, ciri dari hubungan unsur, ciri-cirinya yang pertama, terdapat hubungan berjenjang atau hierarkis. Unsur-unsur dalam sintaksis memiliki hubungan bertingkat. Contohnya, dalam klausa yang terdiri dari frasa dan frasa terdiri dari kata. Hubungan ini menunjukkan struktur hierarkis dalam kalimat. Dan yang kedua, yaitu terdapat hubungan sintagmatik. Dalam hal ini, unsur-unsur sintaksis saling berhubungan secara linear dalam satuan kalimat. Misalnya, subjek diikuti dengan predikat, lalu diikuti dengan objek, dan diikuti dengan keterangan, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat ciri berupa hubungan paradigmatik, yaitu dalam sintaksis, unsur-unsur ini memiliki potensi untuk saling menggantikan atau mengsubstitusi. Contohnya, terdapat dalam kata saya. Kata saya
dalam subjek dapat diganti menjadi kamu atau dia tanpa mengubah fungsi kalimat. Dan yang keempat, terdapat ciri berupa koherensi dan kohesi. Dalam hal ini, hubungan antar unsur harus logis atau koherensi dan saling terikat secara gramatikal atau makna, yaitu disebut dengan kohesi. Misalnya, subjek dan predikat harus sesuai dalam hal jenis, jumlah, atau waktu. Dan yang kelima, terdapat ciri kesejajaran fungsi. Dalam hal ini, setiap unsur dalam kalimat harus memiliki fungsi tertentu seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Fungsi ini menciptakan pola yang jelas dalam struktur kalimat. Dan yang terakhir, terdapat ciri ketergantungan atau dependensi. Dalam hal ini, beberapa unsur memiliki hubungan saling bergantung. Misalnya dalam klausa subordinatif, anak kalimat bergantung pada induk kalimat untuk maknanya. Nah, ciri-ciri tersebut membantu untuk membangun struktur kalimat yang baik dan memastikan unsur-unsur dalam kalimat saling terhubung secara logis dan gramatikal. Selanjutnya ada ciri konstruksi dalam sintaksis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada frasa. Frasa adalah konstruksi sintaksis yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak bersifat prediatif dan berada dalam satu fungsi tertentu. Contohnya rumah besar dan pegawai baru. Klausa. Klausa adalah konstruksi sintaksis yang terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya penumpang berteriak dan rumah itu besar. Lalu yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur segmental yaitu kata, frasa, dan klausa. Sedangkan unsur suprasegmentalnya itu ada intonasi dan jeda. Contohnya, satu kata, satuan, para penumpang berteriak-teriak itu ada satu klausa, lalu ketiga itu ada kendaraan itu menepi, kemudian para penumpang turun, 2 klausa. Wacana adalah konstruksi sintaksis yang mencakup kalimat-kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk kesatuan gagasan. Selanjutnya ada ciri fungsi sintaksis terbagi menjadi 5. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian klausa yang menjadi pokok pembicaraan. Ciri-cirinya yaitu biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Berada di awal kalimat, dapat dijawab dengan pertanyaan siapa atau apa. Contohnya, ibu masak nasi. Subjeknya itu adalah ibu. Lalu yang kedua ada predikat. Predikat menyatakan sesuatu tentang subjek. Ciri-cirinya umumnya berupa verba atau frasa verba. Biasanya berupa nomina, adjektiva, numerela, atau preposisional, selalu mengikuti subjek dalam pola dasar. Contohnya, ibu memasak nasi, predikatnya adalah memasak. Dia sangat cantik, predikatnya adalah subjek muncul dalam kalimat dengan predikat verba transitif. Ciri-cirinya biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Biasa menjadi subjek jika kalimat diubah menjadi pasif. Contohnya, ibu memasak nasi. Objeknya yaitu nasi. Lalu ada nasi dimasak oleh ibu, subjeknya itu adalah nasi. Lalu yang keempat ada pelengkap. Pelengkap melengkapi predikat agar bermakna lengkap. Ciri-cirinya berada setelah predikat, tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, Bu menjadi guru, pelengkapnya adalah guru. Tas itu berisi buku pelajaran, pelengkapnya adalah buku pelajaran. Lalu yang terakhir, keterangan memberikan informasi tambahan, waktu, tempat, cara, tujuan, dan lain-lain. Ciri-cirinya berupa frasa adverbial atau preposisional, posisi fleksibel, awal, tengah, atau akhir kalimat. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur pagi tadi. Keterangan tempatnya ada di dapur, keterangan waktu tadi pagi. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ciri dari nosi. Teman-teman, itu berasal dari kata notion, yang berarti gagasan, konsep, atau makna. Dalam linguistik, nosi mengacu pada aspek makna atau konsep yang terkandung dalam suatu konstruksi bahasa, khususnya dalam hubungan sintaksis.
Nah, dalam konteks sintaksis ini, nosi merupakan konsep atau makna yang dihasilkan dari hubungan antara elemen-elemen dalam suatu konstruksi bahasa, yaitu kata, frasa, klausa, atau kalimat. Nah, ciri dari nosi ini berkaitan dengan makna atau konsep dalam hubungan sintaksis tentunya. Dalam hal ini, struktur sintaksis tidak hanya dilihat dari aturan gramatikalnya, tetapi juga dari maknanya. Adapun ciri-ciri dari nosi yang pertama, yaitu fokus pada makna. Ciri nosi mempertimbangkan hubungan semantis antara unsur-unsur dalam konstruksi sintaksis. Contohnya dalam kalimat ibu membeli roti. Hubungan antara ibu sebagai pelaku dan roti sebagai objek jelas secara konseptualnya. Yang kedua yaitu relasi yang logis, menunjukkan hubungan logis antara unsur-unsurnya. Contohnya dalam kalimat siswa belajar di perpustakaan. Ada relasi antara siswa sebagai subjek, belajar sebagai predikat, dan di perpustakaan sebagai keterangan tempatnya. Yang ketiga yaitu bersifat universal. Makna nosi seringkali bersifat universal meskipun cara penyampaian melalui bahasa yang berbeda. Yang keempat, tidak bergantung sepenuhnya pada struktur yang formal. Kalimat yang kurang sempurna strukturnya masih dapat dipahami jika makna nosinya jelas. Contohnya, makan roti di taman. Meskipun tidak lengkap, kita masih bisa memahami maksud dari kalimat tersebut. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai ciri hubungan unsur, ciri konstruksi, ciri fungsi, dan ciri nosi dalam konstruksi sintaksis. Selanjutnya, kita akan bahas nih mengenai contoh dari ciri-ciri tersebut beserta analisisnya. Yang pertama, untuk ciri hubungan unsur. Ciri hubungan unsur menunjukkan bagaimana unsur-unsur dalam konstruksi sintaksis itu saling terhubung, baik secara formal, tata bahasanya, maupun semantis, yaitu maknanya. Contohnya nih, dalam kalimat ayah membaca koran di ruang tamu. Subjeknya itu kan ayah sebagai pelaku kegiatannya. Predikatnya yaitu membaca, yaitu menunjukkan sebuah aktivitas. Dan objeknya yaitu koran, yaitu sasaran aktivitasnya. Adapun keterangan tempatnya yaitu di ruang tamu, yaitu menjelaskan lokasi di mana ayah membaca koran. Nah, dalam konstruksi ini, hubungan antara unsur ditandai dengan hubungan subjek predikat, yaitu ayah adalah pelaku tindakan membaca, hubungan predikat objek yaitu membaca membutuhkan objek koran, dan hubungan predikat keterangan yaitu di ruang tamu melengkapi informasi membaca. Yang kedua yaitu ciri dari konstruksi. Ciri konstruksi ini berhubungan dengan cara unsur-unsur digabungkan untuk membentuk satu kesatuan yang utuh secara struktur formalnya, yaitu contohnya misalnya kalimat adik sedang belajar bahasa Inggris. Konstruksi ini terdiri atas subjeknya adik, predikatnya sedang belajar, objeknya bahasa Inggris. Unsur-unsur ini mengikuti pola umum yaitu SPO yang merupakan konstruksi sintaksis dasar dalam bahasa Indonesia. Konstruksi ini menunjukkan kepaduan antara subjek, predikat, dan objek sehingga membentuk makna yang jelas. Yang ketiga nih, ada ciri dari fungsi. Ciri fungsi kan tadi yang pernah disebutkan bahwa menunjukkan peran atau fungsi dari setiap unsur dalam konstruksi sintaksis. Contohnya dalam kalimat ibu memasak makanan untuk keluarga. Subjeknya ibu berfungsi sebagai pelaku tindakan, predikatnya memasak berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau tindakan, objeknya yaitu makanan berfungsi sebagai sasaran dari tindakan tersebut, dan keterangannya yaitu untuk keluarga berfungsi memberikan informasi tambahan. Setiap unsur memiliki fungsi tertentu yang tidak saling tumpang tindih. Misalnya, ibu tidak bisa berfungsi sebagai predikat dalam kalimat ini. Nah, yang keempat adalah ciri nosi. Nah, ciri nosi ini berkaitan dengan makna atau konsep dari konstruksi tersebut. Seperti yang tadi dijelaskan teman-teman, ciri ini mengacu pada unsur hubungan logis dan semantis pada unsur-unsur kalimat. Contohnya,
Anak itu bermain layang-layang di lapangan. Makna nosi atau konseptualnya, yang pertama, anak itu adalah pelaku yang terlibat dalam aktivitas. Yang kedua, bermain layang-layang adalah aktivitas yang dilakukan. Dan yang ketiga, di lapangan menunjukkan lokasi aktivitasnya. Relasi nosinya adalah kalimat ini secara konseptual menjelaskan siapa subjeknya, apa yang dilakukan predikatnya, apa yang terlibat objeknya, dan di mana keterangan tempatnya. Meskipun unsur-unsurnya formal, makna nosi ini memastikan pesan tersampaikan dengan jelas, teman-teman. Jadi begitu, apakah sudah bisa dipahami? Konstruksi sintaksis merupakan inti dari analisis linguistik yang mencakup hubungan unsur, fungsi, dan nosi dalam kalimat. Ciri hubungan unsur menggambarkan keterkaitan antar komponen dalam struktur kalimat yang menciptakan kesatuan makna. Ciri fungsi menyoroti peran setiap unsur dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang membentuk struktur fungsi kalimat. Sementara itu, ciri nosi menunjukkan makna atau konsep yang melekat pada setiap unsur dan hubungannya. Pemahaman mendalam terhadap konstruksi ini memungkinkan analisis yang lebih terperinci terhadap struktur dan makna bahasa, baik dalam penelitian akademis maupun pengajaran bahasa. Demikian pembahasan mengenai konstruksi sintaksis yang meliputi ciri hubungan unsur, ciri fungsi, dan ciri nosi. Semoga materi ini memberikan pemahaman baru dan bermanfaat untuk mempelajari struktur bahasa. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.